Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bawa kami lebih lagi, lebih dekat denganmu Tuhan. Haleluya, haleluya.
lebih dekat denganmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita mau melihat betapa kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, menata hidup kita, mengatur hidup kita, memimpin, mengarahkan. Sekalipun kadangkala kita tidak memahami, kita tidak mengerti, tetapi Dia Tuhan yang baik yang akan terus mengajari kita, yang akan terus tidak bosan-bosannya, tidak berhenti untuk selalu menasehati kita. Sebab itu pagi ini kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Matius 14 kita akan baca ayat ini ya. Bersama-sama 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Iya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita, dan kita melihat kisah yang dipaparkan
dalam cerita ini sedang menggambarkan situasi, keadaan, kondisi dalam hidup kita yang seringkali kita berada di begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, bahkan keputusan yang tidak tahu harus apa yang harus kita ambil, ya, diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak menentu, yang tidak tahu jalan keluarnya, tidak paham apa yang harus dilakukan, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah apa yang sedang kita rasakan. Tetapi ayat ini menggambarkan, tetaplah fokus dan prioritaskan untuk kita tetap memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang bisa membuat kita kadang-kadang kita merasa dengan Tuhan dekat, kadang-kadang merasa jauh, kadang-kadang bisa merasakan hadirat Tuhan, kadang-kadang rasanya tidak rasa apa-apa. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang kita alami sama seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Yesus yang memerintahkan mereka pergilah lebih dulu karena Yesus mau menyendiri untuk berdoa. Dan ketika Yesus sedang tidak bersama dengan mereka, mereka merasa seakan-akan mereka tidak tahu arahnya, tidak tahu harus bagaimana menghadapi keadaan. Sehingga ketika Yesus datang di tengah-tengah gelombang-gelombang laut, di tengah apa yang sedang mereka alami, mereka tidak berpikir dan tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Seringkali kalau dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, dalam keadaan yang tidak tahu harus bagaimana, sesungguhnya seringkali kita tidak bisa melihat bahwa Yesus sebenarnya datang memberikan pertolongan dalam hidup kita. Apa yang mau dipaparkan dalam ayat ini adalah menyatakan, mari prioritaskan, pandanglah Tuhan Yesus dalam segala hal. Keadaan boleh membuat kita berada di tengah-tengah gelombang yang begitu besar, berada di tengah-tengah angin yang membawa kita ke kanan dan ke kiri, seakan-akan tidak akan sampai kepada tujuan, tidak tahu kapan sampainya, tetapi pandanglah kepada Tuhan, maka kita pasti akan sampai. Jagalah matamu, karena kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu gelap, maka gelaplah semua jalan di depanmu. Saya pernah alami bagaimana terombang-ambing di laut ketika perjalanan dari Ternate menuju Pulau Halmahera. Saat itu ada rekan hamba Tuhan, pelayanan yang ada di sana meninggal dan saya hadir ke sana, saya datang. Tetapi karena itu betul-betul lagi musimnya angin, di sana ada angin tertentu yang tidak bisa kita lawan anginnya, jadi seluruh perahu saat itu tidak bisa nyebrang. Jadi ketika saya sampai, semua perahu off, tidak ada yang mau melaut dan mengantar saya nyebrang. Tapi saya di sana punya beberapa kenalan di Ternate, saya minta tolong, boleh nggak tolong kami mau nyebrang harus wajib. Ya. Dan akhirnya ada beberapa orang yang tolong dan dapat satu bapak yang punya perahu, dia bilang oke, pakai saja yang ini. Saya bilang tidak apa-apa Pak, berapapun bayarnya, tapi bawa saya ke sana, saya penting mesti nyebrang. Lalu bapak itu bilang, boleh asal Bu, ya keselamatan Ibu tanggung sendiri. Ya sudah, akhirnya dia kasih. Saudara tahu tujuannya sebenarnya arahnya mudah saja. Ya sebenarnya arahnya kelihatan kok pulaunya. Tapi karena ombang-ambing gelombang laut yang begitu besar, tujuan ke kiri, saya menuju ke kanan. Sampai nakoda perahu itu dari tempat duduknya terlempar mundur, terlepas dari pegangan kendalinya karena ombak yang terlalu besar. Berkali-kali sampai kursinya pun patah. Saking besarnya gelombang dia tidak bisa ke kiri, dia arahnya selalu ke kanan. Karena arah sudah ke kanan, saya berdua dengan teman saya sama satu orang Halmahera. Orang penduduk sana saja sudah mukanya sudah berubah seperti ketakutan. Lalu saya bilang, kalau kamu saja orang sini takut, bagaimana orang lain? Jangan keluarkan ketakutan kamu, jangan teriak-teriak. Sama seperti murid-murid teriak-teriak karena takut. Saya bilang, jangan teriak-teriak, diam dan tenanglah. Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi karena saya lihat bangku sudah mulai patah semua, sudah mulai rusak. Lalu saya bilang sama teman saya, kamu cari pulau kecil mana yang terdekat, supaya ketika perahu ini mengalami masalah, kita berenang ke sana.
Lalu teman saya bilang, rasanya tidak mungkin kita bisa berenang melawan gelombang ini. Kalau memang tidak ada jalan, satu-satunya jalan, kita terus pandang Yesus, jangan pandang pulau terdekat. Dan ketika kita terus memandang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, padahal air sudah masuk ke perahu, yang lain udah rusak, mesin sudah mati, tetap pandang kepada Tuhan terus. Tidak tahu bagaimana caranya, perjalanan ditempuh harusnya sih hanya 1 jaman sampai 2 jam. Itu 3 jaman lebih kita baru nyampe, saudara. Tetapi tetap sampai. Bagaimana bisa tetap membawa pandangan mata kita fokus di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah ketidakmungkinan yang ada, yang kita tahu nggak mungkin kita sampai di sana karena arah jalannya ke sini. Tidak mungkin anak saya begini karena keadaannya seperti ini. Tidak mungkin keluarga saya begini karena kenyataannya seperti ini. Tidak mungkin usaha saya akan berhasil karena keadaannya seperti ini. Ketika ombang-ambing keadaan hidup kita datang dalam hidup kita, nyata bagi kita, tetap yang pertama, fokuskan, prioritaskan pandangan mata kita kepada Tuhan. Ketika gelombang laut datang, maka muncullah Yesus di sana. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewati begitu banyak ombang-ambing dunia ini, begitu banyak gelombang, begitu banyak persoalan, masalah, begitu banyak tantangan. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada dan hadir tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Hanya seringkali saking mungkin beratnya masalah persoalan hidup kita, kita tidak bisa melihat Tuhan yang datang dalam hidup kita. Tetapi inilah saatnya kita kembali melihat bahwa sesungguhnya justru di begitu banyak hal yang kita tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu arah, tidak tahu tujuannya, Yesus hadir di sana, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, menyatakan keajaibannya dengan dia berjalan di atas air. Kenapa Yesus tidak naik perahu saja? Kenapa Yesus harus datang kepada mereka dalam bentuk keilahiannya, kemahakuasaannya, dengan kehebatannya, dengan mujizatnya, dengan cara dia berjalan di atas air. Sesungguhnya Yesus selalu ingin menunjukkan kepada setiap kita, dia Tuhan yang hebat untuk hidup kita. Dia Tuhan yang ajaib untuk setiap kita. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Kalau kita bisa terus memandang kepada Tuhan, sekalipun saat itu murid-muridnya tahu Yesus tidak bersama dengan mereka, tapi kalau murid-muridnya percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan mereka, maka saya percaya murid-muridnya tidak akan bilang itu hantu. Tetapi keluar biasaan Yesus ketika hadir di tengah-tengah masalah murid-muridnya malah dibilang hantu. Tapi lihat tindakan apa yang dilakukan oleh Petrus, dan Petrus berkata, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus punya iman yang luar biasa. Spektakuler. Dia ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada biasanya. Sangat luar biasa imannya Petrus. Tapi perkataan iman saja tidak cukup tanpa kita terus bisa memandang kepada Tuhan. Pandangan hidup kita, fokus hidup kita, prioritas hidup kita terus memandang kepada Tuhan. Maka iman kita akan tersupport. Kita boleh punya iman yang besar, kita boleh punya iman yang luar biasa, kita boleh mempercayai banyak hal. Tetapi ketika ada gangguan pandangan di matamu, maka sesungguhnya apa yang engkau yakini, apa yang engkau percayai itu sulit terjadi dalam hidup kita. Pagi ini mari kembali lihat kepada diri kita. Ketika sesuatu terjadi di depanmu, di sekitarmu, di sampingmu, mana fokusmu? Apakah berfokus kepada persoalan itu? Berfokus kepada masalah yang ada? Berfokus kepada keadaan yang berubah? Berfokus kepada manusia yang tidak mendukungmu? Berfokus kepada segala kegagalanmu? Mana fokus dan prioritasmu? Kalau tetap fokus dan prioritas memandang kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya keajaiban pasti terjadi dalam hidup kita. Mujizat pasti kita alami. Seandainya Petrus saat itu tetap fokus kepada Tuhan, ketika Tuhan bilang, mari datanglah, fokuslah kepada Tuhan. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, jangan memandang kemana-mana, jangan merasakan yang lainnya, tetaplah kepada Tuhan. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
maka Petrus akan bisa sampai kepada Tuhan Yesus dan dia akan mengalami yang namanya apa? Tindakan iman yang terrealisasi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal yang tidak mungkin berjalan di atas air, Petrus bisa lakukan. Tetapi yang dia lakukan adalah hanya tindakan awal saja dan seterusnya dia tidak lagi memandang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kita sedang alami, asal kita tetap percaya dan fokus kepada Tuhan, sesungguhnya kita pasti bisa melewati segalanya. Tidak mungkin kita tidak melewati hal-hal yang sulit, kita pasti melewati hal yang sulit dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tidak sulit. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tenang dan damai, tidak pernah. Tetapi dia berjanji kepada kita, ketika kita berada di gelombang laut hidup kita, dia pasti tampil menjadi pembela bagi kita. Di tengah persoalan hidup kita, tantangan apapun, dia akan muncul dan hadir bagi kita di saat yang sangat tepat. Itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Dan Yesus berkata, engkau ini kurang percaya, engkau ini bimbang. Kurang percaya kita dan bimbang kita, itu menghalangi fokus kita untuk memandang kepada Tuhan. Apapun yang saat ini kita sedang rasakan dan alami, kita sedang berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk sesuatu perubahan, mungkin dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam apapun juga. Mari fokuskan kepada Tuhan. Mungkin sekarang belum ada perubahan, tetaplah pandang kepada Tuhan. Mungkin sekarang belum ada yang terjadi, tetaplah kepandang kepada Tuhan. Tetap arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, sesungguhnya kuasa impartasi dari Tuhan itu tercurah bagi kita. Kalau kita melihat sesuatu yang besar, pasti kita menjadi besar. Kalau kita melihat sesuatu yang ajaib, kita pasti menjadi ajaib. Tapi kalau yang kita lihat selalu sakit dan sakit, maka kita pun bisa menjadi sakit. Kalau yang kita pandang dan fokus prioritas kita hanya kepada kesulitan, masalah dan penderitaan, maka kita akan hidup di dalam masalah kesulitan dan penderitaan. Semua bergantung kepada cara kita memprioritaskan hidup kita saat ini. Kalau kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita beribadah pagi hari dan kita fokus kepada Tuhan Yesus. Setiap pagi kita fokus datang kepada Tuhan, mengawali hari dengan memandang kepada Tuhan, melewati setiap saat dengan prioritaskan memandang kepada Tuhan. Maka hari demi hari hidup kita akan dibawa oleh Tuhan sampai kepada tujuan, yaitu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Maka segala hal-hal yang kita alami rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, ketika kita pandang kepada Tuhan, kekuatan Tuhan dialirkan dalam hidup kita. Setiap kali kita pandang Tuhan, selalu ada kekuatan baru dalam hidup kita. Tapi kalau kita pandang kepada masalah kesulitan kita, maka setiap hari selalu ada tertekan, selalu ada penekanan dan beban dalam hidup kita. Mari pagi hari ini fokuskan, prioritaskan mata iman kita hanya memandang kepada Tuhan. Dan ketika engkau memandang kepada Tuhan, sesungguhnya yang terjadi di sekitarmu, yang kau alami, semuanya itu tidak lagi kelihatan. Yang kita lihat hanyalah Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus yang berkata kepada kita pada pagi hari ini, mari datanglah, alamilah kuasa Tuhan, alamilah kehebatan Tuhan, alamilah keajaiban Tuhan. Dengan berjalan di atas air, dengan berjalan di atas ketidakmungkinan yang ada, dengan berjalan di atas kemustahilan yang ada di depan kita. Mari datanglah, alamilah kuasa Tuhan. Jadilah pada hidup kita semua mulai pagi hari ini bahwa perjalanan iman kita bukan perjalanan orang biasa, tetapi perjalanan orang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak melihat jawaban kembali melihat jawaban. Perjalanan imanmu fokuskan kepada Tuhan. Alamilah hal-hal yang sungguh-sungguh ajaib pada pagi hari ini. Dan jalanilah hidup kita bukan dengan cara biasa-biasa saja. Mulailah berjalan di atas air. Bilang sama sebelahnya, tolong berjalanlah di atas air. Sesuatu pernyataan yang itu gak mungkin, tapi kita percaya. Kalau kita mau berjalan di atas air, ketika Tuhan perintahkan kita, mari datanglah. Jadilah menurut imanmu. Kalau engkau bilang bisa, maka Tuhan akan bilang, lakukanlah. Ketika kita percaya kita bisa, maka Tuhan akan berkata, datanglah, kerjakanlah, lakukanlah.
Engkau percaya bahwa Tuhan memberkati usahamu? Kerjakanlah, lakukanlah. Karena Tuhan selalu ingin melihat kita melakukan hal-hal yang ajaib. Dia Tuhan yang ajaib, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam keajaibannya. Kerjakanlah apa yang kita mau buat untuk anak-anak kita, pendidikan mereka. Apa yang kita mau lakukan untuk keluarga kita. Kerjakanlah dengan pandang kepada Tuhan. Melihat belum ada perubahan, tetap pandang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, datanglah, percayalah, berdoalah. Maka keajaiban pasti nyata dalam hidup kita. Pasti akan terjadi. Amin. Salam kiri kananmu, katakan, hiduplah di dalam keajaiban Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saat ini. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Jesus. Jesus. Kami mau saat ini memandang kepadamu. Kalau ada keadaan-keadaan yang membuat kami pada saat-saat ini, fokus kami berubah. Tidak lagi kepada Tuhan, tetapi seringkali kepada keadaan, melihat kepada kenyataan, melihat kepada apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dialami. Tapi pagi ini, kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau memandang kepada Tuhan. Biarkanlah kekuatan baru mengalir pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus. 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 Pertetapkanlah hati setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Untuk setiap kami fokus, prioritaskan memandang kepada Tuhan. Tarik kami dengan kuasa dan kekuatan-Mu mengalir di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami mampu berjalan di atas air. Berjalan dalam hal-hal yang tidak mungkin. Hidup di dalam keajaiban-Mu. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi-Mu segala sesuatunya bisa. Selama kami belajar senantiasa fokus kepada Engkau. Tidak memandang kepada keadaan yang ada. Tidak melihat kepada sakit penyakit yang ada. Tidak melihat kepada kekurangan yang ada. Selama kami fokus kepada Engkau, maka kuasa-Mu menarik kami sampai kepada tujuan. Sampai kepada rancangan-Mu. Maka fokus kami kepada Tuhan akan membuat aliran kuasa Tuhan memampukan kami melewati segala sesuatu yang begitu menekan dan sulit. Tetapi kuasa-Mu mampu membuat kami menerobos segala ketidakmungkinan ini. Karena bersama dengan Tuhan kami melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Maka pagi ini jadikan setiap kami yang hadir sebagai pribadi-pribadi yang gagah perkasa. Berdiri teguh dan tidak akan goyah menghadapi segala tantangan. Kami akan tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil. Karena Yesus bekerja pagi ini. Roh-Mu menguatkan roh kami. Roh-Mu memampukan kami untuk bisa melihat perubahan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami memandang kepada Tuhan. Perubahan terjadi dalam keluarga kami ketika kami memandang kepada Tuhan. Perubahan terjadi dalam usaha pekerjaan ketika kami memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima urapan-Mu. Kami menerima kekuatan baru. Fokus kami, hidup kami, mata iman kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.